BC Palembang Radio. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Megi dan juga Siapa sih? aku Megi. Kembali lagi. Kau tuh baru. Ya udah kita ulang. Oh, penting kita ulang. Ulang ya. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Caca dan Megi di BCP Radio. BC Palembang Radio. Gak apa-apa lah ya, baru Ya, dua pertama kali aja. kali ya. Gak apa-apa. Nanti Nanti- dipakai lagi itu. Yo, ya ini ada wajah baru lagi nih. Wajah lama, Cak, tapi kayaknya baru pertama kali diundang di radio sih emang PL ini ya. Iya, ya udah deh, perkenalan diri dulu boleh nggak? Tiba-tiba muncul saja Anda ini. Boleh. Halo, aku Megi Dwi Saputra dari Sebagian Umum. Dulu aku sempat di PLI 1 Iya. tahun 3 bulan. Ya dulu tapi Dulu, zaman dahulu kayak kala 2 banget. tahun yang lalu gitu Ya. ya. Jadi lagu yang barusan diputer itu lagu requestan dari NGL. Ya kan, lagunya lama banget gak sih tuh? Nah, ngebahas lagu tadi, kayaknya lagu tadi itu dirilis pas kita masih kecil nggak sih? SD Iya sih. kali ya, zaman SD Kayaknya banget. 4 SD gitu deh aku. Ya nggak sih? Kalau kau apa? Kuliah ya? Kayaknya looknya kayak kuliah gitu deh. Kurang ajar, kita tuh seangkatan loh, Cak. Parah kau. Iya, nggak kelihatan seangkatannya. Nah, ngomongin zaman dulu nih, menurut kau apa sih yang paling kau ingat dan paling berkesan dari zaman SD? Zaman SD ya, sebenarnya banyak sih Gi. Cuman kau dulu deh, masa nanya langsung ke aku, nanti aku jawab yang aku. Apa ya? Mungkin mainnya kali ya, karena dulu kan kita nggak kerja, terus belum ada bebannya. Kalau sekarang nih kan dikit-dikit healing. Dikit-dikit recharge gitu kan. Iya, bener banget. Kalau kau gimana? Aku sih dulu pas SD pendiam ya orangnya. Oh, Jadi nurut sama orang tua, terus kalem juga. pendiam dari mana aja? Bukannya kau dulu apa ya, pernah ngebully orang ya? Kayak Depa. Mana pernah aku ngebully orang. Itu tuh iseng doang loh, kayak isengnya anak kecil gitu lah, masih wajar. Nah, nggak kayak yang di drakor gitu kan, serem banget kalau yang di drakor ngebulinya. Ya Allah, The Glory nggak tuh? Ya Allah. Ya kayaknya kalau misalnya iseng doang, aku sih yang diisengin kayaknya ya. Kalau misalnya aku satu sekolah sama kamu dulu. Tapi aku enggak sih, enggak. Aku tuh dulu sibuk. Orang emang sok sibuk dari dulu orangnya. Sibuk apaan sih kau tuh emang? Enggak, gini, aku tuh apa ya? Aku les kayak gitu lagi. Aku anak les, Gi. Semua dilesin, tapi enggak pinter gitu aku tuh. Enggak pinter di Aduh. satu bidang. Ini gitu. Dep, tipe-tipe yang masa kecil kurang bahagia Ya gitu. Allah. Kebanyakan belajar. Tapi enggak pinter. Pinter dong ya. Masa enggak pinter sih? Tapi nggak juga sih, Cak. Percaya nggak sih kalau kehidupan kita di masa kecil itu tuh berpengaruh banget sama kepribadian kita di masa sekarang. Iya sih, bener Gi. Bener banget sih Gi. Mulai dari pengalaman yang baik atau yang buruk, atau mungkin juga trauma-trauma masa kecil itu berpengaruh besar gak sih Gi sama kita? Atau bahasa kerennya tuh apa ya? Inner child ya? Child. Selain itu, parenting juga berpengaruh banget ke kepribadian seorang anak itu sendiri. Mungkin kita jelasin dulu nih ya, apa sih inner child itu? Boleh, Cak? Jadi inner child itu konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki setiap orang gitu kan. Jadi kayak kita nih ada sosok anak-anak gitu loh di dalam diri kita yang masih ngelekat bahkan sampai kita tuh dewasa gitu. Nah, anak kecil di kita itu membentuk diri kita saat ini. Terus seringkali jadi dorongan alam bawah sadar kita pas ngejalanin kehidupan gitu. Kayak kau kan sering kayak gitu ya, kayak tiba-tiba Tiba-tiba joget sendiri ya. Nah terus luka ini tuh terjadi tuh waktu kita mulai dari 1 bulan sampai 16 tahun. Inner child yang terluka gitu ya. Nah iya, jadi inner child itu terbentuk dari pengalaman masa kecil kita gitu loh, Cak. Ada tuh tanda-tandanya. Yang pertama itu setahu aku nih ya, dia susah untuk membuat batasan dengan orang lain. Jadi jatuhnya kayak oversharing gitu loh. Iya, oversharing tata. Terus dia juga orangnya yes man banget, alias nggak bisa ngomong enggak. Dia itu people pleaser gitu loh. Iya, semua. Yang kedua dia tuh orangnya. Yang kedua. Oh yang tadi ketiga ya, sorry. Jadi yang ketiga dia itu orangnya susah untuk percaya diri, jadi sering minder. Dan yang terakhir itu setahu aku dia orangnya terlalu kompetitif. Jadi orang nggak mau kalah, kayak siapa ya, kayak si Rere, kayak Caca, kayak kau gitu kan, orangnya nggak mau ngalah, susah ngalah gitu loh. Emang aku kompetitif ya, kayaknya aku nggak kompetitif deh. Menurut penilaian kau aja sih, Ca. Oke, kau tuh
Kamu bilang aku misalnya kompetitif gitu, tapi kamu ngerasa nggak sih ada isu-isu kayak gitu tuh di kamu? Sebenarnya nggak boleh self diagnose ya, cuman kayaknya aku ngerasa setiap orang pasti ada sih, Iya pasti sih, ada isu. pasti ada sih ya. Aku tuh pernah ketemu sama orang yang oversharing, pernah ketemu sama orang yang people pleaser ya, di sekitar kita juga ada kan orang-orang kayak gitu. Ada yang punya commitment issue, ada yang punya attachment issue ya kan, ya ternyata itu karena inner child yang wounded gitu, yang terluka kayak gitu. Iya benar banget, jadi luka masa kecil ya. Bener. Nah katanya tuh takut ditinggalkan juga itu tahu, inner child apa sih, inner child yang terluka, abandonment issue, attachment issue, kayak dikasih perhatian dikit tuh langsung nempel kan, langsung gitu oversharing kan, dikasih attachment dikit, commitment issue tuh kayak kalau misalnya ada relationship dia malah menolak gitu, susah percaya sama orang. Mommy issue, daddy issue, sampai ada lagunya daddy issue. Terus susah move on itu juga ternyata salah satu tanda-tandanya. Oh baru tahu nih, ini buat yang susah move on ya. Tanda-tanda dari wounded inner child itu. Yang terluka. Nah terus menurutmu ini terjadi karena apa sih gitu loh? Kok bisa sih sebanyak ini isu-isu yang muncul? Kalau menurutku ya ini balik lagi ke masa kecil tadi ya penyebabnya. Bisa jadi karena kehilangan kedua orang tua pas masih kecil, atau perpisahan kedua orang tua juga bisa. Abandon ya. Pernah dibully juga pernah dibully juga bisa jadi salah satu penyebabnya ya. Diabaikan pas masih kecil, sering ditinggal orang tuanya kerja mungkin ya, jadi jarang ada waktu lah ya, jarang ada aktivitas bersama, atau bisa jadi kekerasan fisik atau malah pelecehan seksual yang diterima. Jadi kalau sering ditinggal orang tua tuh ya itu tadi abandonment issue tadi ya, attachment issue juga. Diabaikan ya. Kau nggak sih? Oh enggak, aku nggak pernah diabaikan. Enggak dong ya, kan gak boleh self diagnose ya. Yes, kalau menurutku sih memang kalau misalnya kalian ada ngerasa gak beres gitu ya sama diri kalian, boleh tuh coba cerita sama teman-teman di sekitar kalian, atau boleh juga tuh cari pertolongan profesional. Karena biasanya benar banget. Gini, orang-orang yang nyari pertolongan profesional tuh malah ngerasa kayak memalukan gitu loh. Dia masih ngerasa tabu dilihat masyarakat. Padahal itu tuh nggak apa-apa. Anggap aja kayak kau lagi sakit batuk kayak nih. Kau berobat ke dokter, sama aja kayak gitu kok guys. Jadi nggak usah perlu merasa tabu. Kayak curhat deh ya kali ya sebenarnya. Kalau memang nggak ada teman deket untuk diajak curhat, bisa ke yang profesional aja. Tapi aku ada tips nih Ca, untuk yang mau mencoba mengatasi inner child yang terluka. Apa tuh? Jadi ada 3M. Pertama itu memahami, menyayangi, dan juga mendengarkan sisi anak-anak dalam diri kita. Jadi kalau kalian punya luka masa lalu, tolong dimaafin ya. Memaafkan itu memang gak akan merubah masa lalu. Cuman itu bisa membantu untuk melapangkan masa lalu kalian yang terluka itu. Quote-nya udah kayak apa? Mario. Mario siapa? Mario itu lah pokoknya. Ya, dan selama kamu tidak memaafkan masa lalu kamu itu, kamu akan terus melukai siapapun yang dekat dengan kamu, termasuk diri kamu sendiri. Jadi kayak forgive yourself guys. Ya. Oke. BC Palembang Radio. Obrolan tentang kita, cerita dan berita. Lagu terus tuh enak-enak banget ya Gi ya. Pas banget sama yang tadi kita bahas. Luka, hilanglah luka. Iya benar, luka-luka. BTW nonton gak kok konsernya? Kau nonton gak? Enggak sih, mahal. Ya udah sama, aku juga gak nonton. Mahal. Terus segmen kita selanjutnya apa nih Ca? Lu tadi gak briefing aku? Briefing dikit. Makanya kau tuh sering nonton YouTube kita, kenapa sih? Biar tahu segmennya. Sorry ya, nanti aku tonton habis nih guys. Ya ini kita bahas berita ceritanya, berita terkini gitu. Iya, apa nih? Kau ada nggak berita? Apa ya? Itu. Yang aku lihat di Twitter tuh kemarin perasaan terkait yang anak SMP apa ya? Ya, dancer. Yang dancer itu kan. Kenapa jadi dia tuh kalau nggak salah ada 2 anak SMP, siswa SMP, cewek sama cowok, nari salsa gitu di sekolah. Ya. Kayak dalam rangka pensi atau sehabis upacara gitu ya. Atau kurang tahu juga sih itu hari apa. Pokoknya mereka tuh nari salsa, terus nggak lama setelah video itu ke up dan viral,
mereka langsung dirujak netizen. Komennya agak parah banget. Komennya tuh pedes banget, aku tuh sampai emosi gitu loh bacanya, panas aku tuh bacanya. Karena aduh, aku tim yang pro dancernya sebenarnya. Ya pasti ada pro kontra ya sama video itu ya. Cuman aku lebih ke kayak pro sama dancernya karena mereka tuh ternyata memang profesional. Mereka tuh apa ya, olimpiade ya itu ya. Olimpiade atau ikut lomba gitu ya. Dapat medali emas, tahu udah juara berarti. Makanya kayak apa ya, pilih-pilih kata lah guys ya. Pilih-pilih kata dalam bersosial media banget. Karena itu suatu ini loh, game apa ya bahasa Indonesianya, game di negara kita gitu loh. Oh, aset. Gue dikira tadi game tuh game gitu loh, Cak. Jadi itu tuh aset gitu loh, buat negara bener kita. Banget itu aset negara kita. Dan balik lagi pembahasan kita yang di awal di segmen pertama tadi, itu bisa membuat mereka ada luka batin loh guys, inner child. Apalagi masih SMP kan, masih umurnya banget, masih belasan. Kasian banget, mereka tuh mau ini loh, mau berjuang loh. Itu kan mimpi mereka gitu. Aku salut banget sama Agnes Mo. Dia tuh sampai hubungin mereka untuk ajak mereka kayaknya tampil di konser atau enggak sih, ajak ngobrol aja sih. Aku nggak tahu ya intinya ngapain. Sharing lah ya, motivasi sih, karena emang beneran dirujak banget kan sama netizen. Bagus lah untuk ngerangkul ya guys, kasihan juga. Soalnya komennya tuh malah banyak yang kaitin sama generasi muda yang rusak sama budaya barat gitu loh. Right? Iya kan? Nggak nyambung sih sebenarnya. Makanya kayak kalau misalnya kayak gitu ya, bagaimana dengan TikTok yang nari-nari di TikTok, bagaimana yang nangis-nangis di YouTube, kayak ya banyak konten yang gitu. kurang mengedukasi sebenarnya. Konten yang kurang mengedukasi malah viral banget. Padahal ini kan siswa berprestasi sebenarnya, nggak cocok lah untuk dirujak sama. Banyak loh, ini kan cabang olahraga ya, banyak cabang olahraga yang masih kita nggak tahu. Kayak itu kan dansa, sport dance. Ada lagi yang pakai apa sih, yang tali-tali itu? Nggak tahu namanya, kayak bola-bola itu, kayak balet. Itu kan sama kayak balet. Mungkin di Indonesia nggak terlalu terkenal, cuman ada loh. Jadi mending cari tahu dulu ya. Coba ditingkatkan literasinya. Baik, baca-baca. Orang Indonesia ini kurang nih literasinya. Aduh, aku menyerang sekali ya sepertinya. Nanti kita diserang juga gak nih? Kira-kira. Gak tahu, guys, jangan bully aku ya, guys. Jangan bully aku ya, aku masih child. Aku masih anak kecil, Paman. Ya. Cabe hot. Cabe di ha ha ha. Dengan ini mungkin kita tutup ya radio kita. Terima kasih Maggie sudah mau menemani saya. Makasih ya, Ca. Nanti balik lagi ya ke sini. Nanti kita ajak teman-teman yang lain buat balik. Kalau budgetnya pas ya, dan schedule-nya pas. Ada duitnya dulu deh. Bisa diatur lah sama manajer saya. Aduh, artis banget gak tuh. Ya udah, baiklah. Sampai jumpa ya guys di minggu depan. Sampai jumpa di BCP Radio. Di BCP Radio. BC Palembang Radio.